yang berjudul Pendeteksi Tsunami Deteksi Laut yang ditulis oleh Muhammad Galuh Sutisna, Taufikur Najis, Ibu Marina Artiasa, Teknik Elektronik Universitas Mustafa Sukabumi. Pada awal kali ini saya langsung kepada pendahuluan, yaitu tsunami kadang terjadi karena adanya patahan di dasar laut maupun gempa yang diakibatkan oleh gunung berapi yang berada di tengah-tengah lautan, seperti tragedi meletusnya Gunung Krakatau pada tanggal 26 Agustus 1883 silam. Selain itu, tumpukan antar lempeng benua yang dapat mengakibatkan patahan di dasar laut yang dapat mengakibatkan permukaan air laut surut secara tidak wajar dan menimbulkan gelombang yang sangat tinggi atau biasa disebut dengan tsunami. Tsunami merupakan gelombang besar yang terbentuk akibat gempa bumi, longsor, letusan gunung, atau peristiwa yang lainnya di laut atau samudra. Proses terjadinya tsunami berawal dari gerakan vertikal pada lempeng yang berupa patahan atau sesar. Patahan ini menyebabkan dasar laut naik turun secara tiba-tiba dalam fase ini dinamakan gempa bumi. Karena adanya gempa bumi ini pula keseimbangan air di atasnya terganggu sehingga terjadi suatu aliran energi laut. Energi ini berupa gelombang bergerak menuju pantai dan biasa kita kenal sebagai tsunami. Tsunami bisa terjadi karena beberapa faktor. Meskipun penyebab utamanya adalah gempa bumi di bawah laut, namun tsunami bisa juga terjadi karena letusan gunung berapi atau meteor atau asteroid yang jatuh ke laut dan menyebabkan keseimbangan air laut terganggu. Kerugian dari dampak tsunami diantaranya terjadinya kerusakan di mana-mana, baik kerusakan fisik, bangunan dan non-bangunan, gelombang besar yang menyapu area daratan maupun daerah sekitar milik. Kekuatan tinggi dalam yang sekejap bisa meluluh lantahkan bangunan, menyapu pasir atau tanah, merusak kebun, sawah penduduk, merusak tambak dan ladang perikanan, menghambat kegiatan perekonomian, kerusakan dan kehilangan yang terjadi akibat gelombang tsunami, melumpuhkan kegiatan perekonomian sampai beberapa waktu dan menyebabkan kerugian material dengan kehilangan banyak harta benda, serta menyebabkan kerugian spiritual seperti kehilangan keluarga. Perancangan prototipe sistem peringatan dini dengan bantuan alat bantu sensor pendeteksi ketinggian permukaan air laut. Dengan alat pendeteksi dapat dengan mudah mengetahui kondisi pasang surut air laut. Apabila terjadi perubahan dengan ketinggian laut, maka sensor akan aktif dan mengirimkan data input ke mikrokontroller akan output berupa rambu-rambu dan suara sistem peringatan bahwa akan berpotensi tsunami. Sistem peringatan tsunami juga dimonitoring oleh bagian pos pengawas pantai dengan bantuan komunikasi serial RS-232 sebagai jalur komunikasi dengan terminal sebagai interface antara komputer dengan kontrol. Sistem peringatan dini juga menggunakan layanan beri logika high pada port tertentu di microcontroller Atmega 16 SMS secara otomatis terkirim ke publik dengan bantuan perangkat PLC, mengkombinasikan relay sebagai saklar otomatis. Lanjut kepada landasan teori dan tinjauan pusaka. Pengertian tsunami. Tsunami berasal dari bahasa Jepang su dan nami yang harfiahnya adalah gelombang pelabuhan terjadi karena adanya gangguan impulsif pada laut akibat perubahan bentuk dasar laut secara tiba-tiba. Penyebabnya dapat berasal dari tiga sumber, yaitu gempa, letusan di longsoran jadi di dasar laut. Jadi gempa bumi dan tsunami sangat erat kaitannya, hanya terjadi pada lokasi berbeda, di mana tsunami merupakan efek dari gempa bumi di dasar laut. Tsunami dideskripsikan sebagai suatu gelombang laut yang periode panjang disebabkan oleh adanya gangguan impulsif yang terjadi di dasar laut. Gangguan impulsif pembangkit tsunami tersebut berasal dari terjadinya deformasi dasar laut secara tiba-tiba. Lanjut kepada microcontroller, perangkat yang akan digunakan untuk perancangan pendeteksi aktivitas IoT
permukaan tersebut. Caranya mikrocontroller adalah buah mikroprosesor di dalamnya sudah terdapat CPU, ROM, RAM, clock, dan peralatan internal lainnya saling terhubung dan terorganisasi atau teramati dengan baik oleh pabrik pembuatnya dan dikemas dalam sebuah chip. Atmega 16 chip yang dijelaskan digunakan PDIP. Untuk lebih jelasnya merujuk kepada datasheet. Nama-nama pin pada gambar datasheet berguna untuk penggunaan peripheral internal yang berhubungan dengan fungsi alternatif pin, misalkan pin PD2 selain saluran I atau O bisa juga digunakan oleh peripheral internal instruksi sebagai info saluran instruksi eksternal. Lanjut pada ini adalah gambar daripada diagram pada sistem. Ada relay, ada dari service dari HP ke umum ke publik. Nah, ada indikator juga. Ini air masuk, ini air turun. Nah, ini bentuk daripada diagram pada sistem yang nanti akan dibangun pencegahan ini. Nah, juga ada blok diagram sistem deteksi tsunami. Ada objek air yang diamati, dipasang pasang, nanti sensor-sensor akan bergerak yang dalamnya ada Atmega 16. Seperti inilah yang kita dilanjut pada data riset Balai BMKG. Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika merupakan suatu badan yang dibentuk oleh pemerintahan yang berperan penting dalam keadaan iklim wilayah. BMKG memiliki sistem peringatan dini bencana tsunami yang terdiri dari sensor gempa bawah laut, yaitu buoy sensor yang berada di bawah laut dan sensor pendeteksi permukaan air laut yang berada di tengah. Data riset Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Citande memiliki alat pembaca permukaan air dan debit air, yaitu automatic water level record dan air otomatis. Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Citande juga memiliki alat ukur air manual seperti telemetri, alat ukur manual fisikal berupa papan duga air. Lanjut kepada ini bentuk daripada riset data riset yang di BMKG dari sistem peringatan dini tsunami, dari buoy nya, telemetri papan air, tabel pembanding peringatan. Yang keduanya data riset data BMKG. Desain perancangan sistem peringatan dapat buah sensor yang membaca kondisi air pada saat air surut dan air pasang. Sensor tersebut akan memberikan input kepada mikrokontroler dan mikrokontroler akan melaksanakan berdasarkan perintah yang terdapat pada bahasa pemrograman yang dirancang. Mikrokontroler akan memberikan keluaran berupa indikator LED dan suara. Selain itu, mikrokontroler juga mengirimkan informasi ke komputer dengan bantuan komunikasi serial COM RS232 yang dimonitor pada hyperterminal. Mikrokontroler juga mengeksekusi pengiriman pesan dengan switch A. Lanjut. Nah, ini adalah bahasa programan C. Pemrograman yang digunakan pada simulasi alat peringatan ini tsunami itu yaitu pemrograman bahasa dengan menggunakan Arduino versi 0017. Berikut adalah program yang khas setup guide loop. Nah, ini bentuk-bentuk daripada kode-kode yang sudah menggunakan bahasa-bahasa programan. Contohnya, lanjut.
pada. Nah, dalam hal ini pemrograman menggunakan software Arduino perlu diperhatikan beberapa pengaturan mengenai port yang ada pada pin mapping. Berikut penjelasan pada tabel di bawah ini. Nah, ini contoh-contoh pin yang sudah benar. Untuk tabel 3, pin mapping controller at mega 16. Nah, referensi ini digunakan dalam fungsi pin mode, digital write, digital read, dan analog write. Dari data tabel menunjukkan bahwa software Arduino mengakses port digital dan memberikan nomor urut 0 hingga 31. Jadi dalam programannya inisialisasi port tidak sama dengan urutan kaki yang ada pada microcontroller, tetapi software Arduino memiliki cara lain untuk mengakses port-port tertentu. Lanjut. Nah, untuk tabel keempatnya adalah penjelasan pemrograman. Ada daripada listing program dan penjelasan program. Yang pertama, void setup program utama, jelasnya. Void loop, penjelasnya program peluangan. Pin mode atau port atau kondisi, penjelasannya di port. Digital write, port kondisi, penjelasannya kondisi output digital. Analog read atau port, penjelasannya pembacaan input analog. In atau penjelasannya bilangan integer 16 bit range 32768 ke 32767. Ini bahasa pemrograman atau bisa yang dijelaskan operator penugasan, high and low, kondisi aktif high dan aktif low penjelasannya, dan serial print cetak untuk penampilan pada hyper terminal berupa data informasi hasil pengukuran pada sistem. Untuk yang terakhir, bab 5, kesimpulan dari hasil di atas dapat didapatkan alat yang bisa mendeteksi tsunami dengan mikrokontroler terintegritas IoT dengan sensor deteksi permukaan air laut. Sekian yang bisa saya sampaikan dari paper tersebut. Semoga menjadi sebuah ilmu yang bisa diterapkan oleh mahasiswa-mahasiswa, terutama kepada diri sendiri, dan apabila ada kesalahan mohon dimaafkan karena semua manusia mempunyai kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.